Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan dan tahun ini Allah menyampaikan usia kita kembali untuk melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan hari demi hari kita laksanakan puasa Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Kita laksanakan puasa Ramadan dengan penuh ikhlas dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan memfasilitasi kita dengan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi kita untuk berkesempatan melakukan ibadah dan kebaikan-kebaikan lainnya di bulan suci Ramadan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu kita untuk ibadah, melaksanakan sholat wajib kita dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah kita. Maka untuk itu, ikhwata iman, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia bernilai dan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu bulan suci Ramadan ini ada salah satu yang istimewa yang diberikan oleh Allah. Di samping nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, tetapi Allah menyediakan sebuah atau momen yang cukup luar biasa. Di antaranya adalah turunnya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu digambarkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qadar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kuturunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lalu apakah Lailatul Qadar itu? Kemudian Allah menyebutkan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selama ini melakukan ibadah dan kebaikan-kebaikan kita, maka semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Lailatul Qadar, ketika kita berjumpa dengan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada amalan 1000 bulan yang kita lakukan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keistimewaan yang disajikan di dalam malam Lailatul Qadar. Di antaranya adalah Lailatul Qadar pada malam Ramadan itu adalah tempat turunnya atau malam di mana turunnya Al-Qur'an, dan kita sebut dengan nuzulul Quran, dan itu berada di 17 Ramadan. Maka ketika nuzulul Quran ini kita syukuri, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran sebagai sebuah mukjizat dan sebagai sebuah Al-Quran, kitab Al-Quran yang menjelaskan hudal linnas, yaitu petunjuk bagi manusia. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan kesejahteraan di malam Lailatul Qadar itu, di mana disebutkan di dalam Al-Quran bahwa kesejahteraan dan keselamatan, dalam sebuah tafsir disebutkan kesejahteraan itu adalah keselamatan bagi umat manusia, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengampunan dan kesejahteraan itu hingga terbit fajar. Kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inilah kesejahteraan dan keselamatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai terbit fajar. Sehingga orang-orang yang menjumpai Lailatul Qadar pada malam hari itu, maka akan tentram jiwanya. Terasa bumi ini tentram, angin sepoi-sepoi bertiup, kemudian hening pada malam itu menunjukkan betapa keagungan Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Hati seseorang yang menjumpai Ramadan akan tenang dan tentram hatinya sampai terbit fajar. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam Lailatul Qadar itu adalah pencatatan takdir manusia.
di mana disebutkan dalam surah Ad-Dukhan, fiha yufraqu kulli amrin hakim, bahwa di malam itu kata Allah Subhanahu dalam surah Ad-Dukhan, di situ adalah diterangkan, dicatat amal manusia, kullu amrin hakim, setiap urusan manusia tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala, pencatatan takdir. Takdir apa yang disebutkan? Takdir kebaikan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takdir keburukan kita selama 1 tahun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam itulah dipanggil seluruh malaikat untuk kemudian diberikan catatan-catatan tentang takdir kita, dan inilah yang dikawal oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk mengawal takdir itu. Apakah takdir kita ini baik, takdir kita buruk, dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun itu, dicatat semuanya dan tidak pernah terlalaikan dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh berkah, di mana pada malam Lailatul Qadar itu dicatatkan oleh Allah dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarak, bahwa di dalam bulan itu, dalam Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barokah, pada malam yang penuh mubarakah, di mana pada malam itu semuanya tertata dengan baik. Catatan amal kita, perbuatan amal kebaikan kita adalah barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang melakukan ibadah pada malam itu semuanya dicatat dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping itu malaikat diturunkan oleh Allah ke bumi ini. Malaikat diturunkan semua, bukan hanya itu, bahwa disebutkan dalam Al-Quran, wa ma'adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfisa, tanazzalul malaikati warruh fiha biidni rabbihim min kulli amal. Diturunkan seluruh malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma para malaikat, ruh, seorang malaikat Jibril yang merupakan panglima dari malaikat-malaikat lain diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas mereka? Diturunkan oleh Allah ke bumi untuk kemudian mencatat kebaikan-kebaikan manusia dan kemudian melaporkannya kepada Allah, bahkan mendoakan manusia yang berbuat dosa dan khilafan agar diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pada malam Lailatul Qadar itu dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepat ketika Rasulullah SAW mengungkapkan dalam sebuah hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kata Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, siam Ramadan dengan dasar iman kepada Allah dan wahtisaban, dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka diampunkan dosanya oleh Allah, dosa-dosa yang pernah dia dilakukan pada masa-masa atau waktu-waktu yang terdahulu. Betapa indahnya di malam Lailatul Qadar itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah keistimewaan dari malam-malam Lailatul Qadar. Kemudian berikutnya, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam itu adalah malam yang penuh dengan kebaikan, di mana malam itu difasilitasi kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Kebaikan kepada Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Kita berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan malam kita, ihya'ul lail, menghidupkan malam kita dengan ibadah pada Allah, bukan tongkrongan, bukan mendengarkan musik, bukan kemudian berjalan kemana-mana, tetapi menghidupkan malam pada malam Lailatul Qadar itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah sholat kepada Allah dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya, serta membaca Al-Quran, tilawatil Quran, mentadabburi Al-Quran. Di samping itu, pada malam Lailatul Qadar itu dilipat gandakan kebaikan. Siapa yang melakukan satu kebaikan, kata Rasulullah, dilipat gandakan menjadi 10 pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka
kita istimewakan malam Lailatul Qadar itu. Dan disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW bahwa diisyaratkan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 akhir di bulan suci Ramadan, di hari-hari atau di malam-malam ganjilnya. Maka hidupkanlah malam-malam itu dengan senantiasa beribadah pada Allah, mengisi waktu kita malam itu dengan ibadah dan zikrullah serta salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semakin hari semakin semangat kita untuk menjemput kebaikan-kebaikan. Semakin hari semakin kita semangat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari kita songsong malam Lailatul Qadar dengan menghidupkan malam-malam kita dan serius melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kuatkan niat kita, berazam diri kita bahwa kita ingin senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat dan mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat buat saya dan keluarga saya dan kita semuanya untuk kita amalkan, dan selamat menyongsong Ramadan dan menyongsong Lailatul Qadar dengan berniat dan berazam pada diri kita. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.